Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita sama-sama akan berdoa. Biarlah kita siapkan hati kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan pada saat ini. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan ini semua yang
Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu untuk memuji Engkau, untuk mendengar firman-Mu dan untuk berdoa. Kami percaya ya Tuhan, malam hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan menjamah setiap hati kami. Kami yang lemah, kami akan dikuatkan. Kami yang susah, kami akan dihiburkan oleh Tuhan. Kami percaya akan kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Berkati untuk kebaktian doa kami pada malam hari ini ya Tuhan. Dan kami menyerahkan kebaktian doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita sama-sama akan menaikkan pujian Sukacita Surga. Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah boleh bertepuk tangan menyanyikan pujian ini. Terima sukacita surga. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuh. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, puji Tuhan. Biar kita menerima sukacita surga pada malam hari ini saudara-saudara. Dan kita sama-sama akan siapkan hati kita untuk
menerima kebenaran firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita siapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Roni. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sama-sama kita katakan, Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Shalom jemaat sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu kalau sekali lagi Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa firman-Mu itu menjadi pelita bagi kami. Karena menerangi bagi kami yang di dalam kegelapan. Sehingga kami tahu mana yang terang, mana yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, firman Tuhan pada hari ini dengan tema bagaimana saya harus berdoa. Saya mengambil dari Matius ya, Injil Matius 6 ayat 9 sampai 13. Injil Matius 6 ayat 9 sampai 13 saya akan membacakan untuk kita sekalian. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah berpikir apakah kita sudah berdoa dengan benar? Rupanya ada kecenderungan-kecenderungan orang-orang ketika berdoa begitu ya. Yang pertama, seseorang itu berdoa kalau ada masalah saja. Jadi kalau tidak ada masalah, dia juga tidak akan mencari Tuhan. Kalau ada masalah dalam kerjaan, dia akan berdoa. Kalau ada masalah dengan anak, ia akan berdoa. Kalau ada masalah dengan pelayanan, ia cari Tuhan. Kalau ada masalah dengan pasangan, dia akan berdoa. Tuhan, tolong saya ada masalah A, B, C, D, E. Dan biasanya ia akan merasa dekat dengan Tuhan kalau
lagi ada masalah. Yang kedua, kecenderungan seseorang itu berdoa supaya dilihat baik atau dilihat rohani. Ketika ia berdoa, ia ingin sekali orang menilai atau melihat dia orang yang saleh, yang rajin berdoa, orang yang rohani, orang yang baik. Nah, hal ini dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya. Bahwa mereka itu suka berdoa di jalan-jalan, di tikungan-tikungan supaya dilihat orang. Bahwa mereka itu adalah orang yang saleh, bahwa mereka itu adalah orang yang rohani begitu. Nah, saudara sekalian, kalau misalnya tipe ini ada di Indonesia begitu ya, ada di lingkungan kita, maka untuk dilihat orang lain agak sulit ya. Ini mungkin karena pandemik gitu ya, jadi di gereja mungkin gak ada persekutuan doa yang datang gitu ya. Kalau memang motivasinya adalah supaya dinilai baik atau motivasinya untuk dinilai rohani. Jadi karena akan terbatas ketemu orang begitu. Nah, kemudian ada juga orang yang berdoa itu sebenarnya karena rasa bersalah. Kalau saya nggak berdoa tuh rasanya bersalah gitu misalnya. Atau rutinitas belaka begitu. Jadi merasa ada yang kurang kalau misalnya dia tidak berdoa atau dia lupa berdoa. Misalnya dia punya doa jam-jam tertentu, terus dia lupa tuh, misalnya ada kegiatan lain, nah dia merasa bersalah. Karena motivasi dari orang ini adalah bukan karena menjalin relasi dengan Tuhan, tetapi karena ada rasa kegelisahan, merasa bersalah, ada yang kurang begitu ya. Ada yang kurang rasanya kalau saya enggak berdoa. Jadi setelah berdoa dia merasa lega, merasa puas, oke, hari ini target sudah selesai, yang saya capai sudah selesai. Nah, mungkin ketika seseorang datang kepada Tuhan itu enggak cuma seperti yang saya ceritakan tadi ya, mungkin ada tipe-tipe yang lain ya, ada motivasi-motivasi yang lain. Tapi yang jelas adalah doa itu rupanya sangat penting ya. Doa itu merupakan nafas hidup orang Kristen. Kalau itu nafas kan berarti kalau enggak bernafas berarti enggak hidup begitu ya. Berarti itu harusnya menjadi gaya hidup orang Kristen. Nah, tetapi rupanya ada doa-doa yang memang enggak tepat atau dengan sikap hati yang tidak tepat. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini bukan berarti suatu mantra atau kita harus hafal lalu kita ucapkan setiap hari. Bukan ya, tetapi kita dapat mengambil prinsip bahwa kalau kita berdoa mestinya ada beberapa unsur yang perlu kita perhatikan. Nah, saya akan memberikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan begitu ya. Yang pertama adalah ketika kita berdoa apakah ada unsur penghormatan kepada Allah. Tidak sedikit dari orang Kristen yang kalau berdoa itu to the point. Langsung intinya aja, oke Tuhan saya minta ini. Jadi hanya permintaan begitu. Tanpa tahu, tanpa sadar dia itu sedang berdoa dengan siapa. Dia itu sedang berdoa kepada Allah yang maha tinggi. Kita ini siapa? Kita adalah manusia berdosa yang banyak melakukan pelanggaran, kemudian datang kepada Allah yang maha tinggi, Allah yang kudus, Allah yang punya segala sesuatu, Allah yang sempurna, Allah yang maha hadir dan sebagainya. Nah, dia nggak sadar begitu. Jadi langsung minta aja begitu. Nah, memang betul bahwa Tuhan itu ingin kita itu berelasi dekat dengan Dia. Kita bisa memanggil Dia Bapa. Dia adalah sahabat kita. Ya, tetapi kita juga tahu bahwa Allah kita itu kudus. Allah kita itu sempurna. Allah kita itu berkuasa, penuh hormat. Makanya di dalam bagian ini dikatakan dikuduskanlah namamu. Bapa kami yang di sorga, ya tempatnya di sorga. Dikuduskanlah namamu, mulia sekali, agung, kudus begitu. Jadi ini yang perlu kita ingat, kita ini sedang berdoa dengan siapa. Oleh sebab itu kalau kita tahu berarti sikap hati kita harusnya berbeda begitu ketika kita berdoa. Kemudian yang kedua adalah ketika berdoa, apakah kita juga mengaku dosa kita. Saudara-saudara, jika kita tidak aware gitu ya, bahwa pengampunan dosa itu selalu kita butuhkan, maka kita bisa lupa loh. Kok kita misalnya lupa meminta pengampunan dari Tuhan, gitu ya biasa aja gitu, mengecewakan orang lain, ngomong kasar mungkin sama siapa gitu, sama anggota keluarga atau menyakiti anggota keluarga karena perkataan kita, entah itu sengaja entah itu tidak gitu. Tidak memohon ampun kepada Tuhan, tidak mengaku dosa, ya dibiarin aja besok berdosa lagi begitu.
Nah, saudara, mengapa kita perlu mengingatkan kepada diri kita sendiri untuk mengaku dosa kepada Tuhan? Ya, karena kita ini berpotensi untuk melukai diri sendiri, melukai orang lain, dan melukai Tuhan. Oleh sebab itu kita belajar untuk sadar, untuk selalu memohon pengampunan dari Tuhan. Makanya dikatakan bahwa ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tidak hanya orang lain yang butuh pengampunan, tetapi juga kita. Jadi pengakuan dosa di dalam doa kita itu sangat penting sekali. Kita ingat sebelum Tuhan Yesus datang, waktu zaman Israel waktu itu, imam besar itu setiap setahun sekali gitu ya harus memohon pengampunan dari umat Israel. Dan itu di ruang Maha Kudus, tidak sembarangan orang begitu. Nah, kita bersyukur sekarang kita itu ditebus Tuhan Yesus, di mana kita itu bisa datang kepada Dia. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni semua dosa kita. Bukan cuma satu dosa kita, dua dosa kita, semua. Jadi bagaimana Tuhan itu juga ingin kita tuh mengaku dosa. Kita juga ingat bagaimana pemungut cukai, ya perumpamaan pemungut cukai ketika datang kepada Tuhan, dia betul-betul berdoa mengakui dosa. Bahkan dia tidak berani mungkin menatap ke langit gitu karena dia merasa sangat berdosa ketika datang ke bait Allah. Dan dia juga jauh-jauh begitu ya, enggak seberani orang Farisi begitu yang merasa diri baik begitu. Jadi betapa pentingnya kita itu aware gitu ya, sadar, oh ya saya ini butuh loh, kalau misalnya saya salah kepada istri, kepada anak, kita tuh butuh mengaku dosa di hadapan Tuhan. Supaya kita tahu ya, kita sadar diri kita ini siapa, Tuhan itu siapa, orang lain itu siapa. Bagaimana kita belajar mengasihi Tuhan dan sesama kita. Kemudian yang ketiga, ketika kita berdoa apakah kita juga bersyukur kepada Tuhan? Nah, saudara sekalian, tidak sedikit orang Kristen ya yang merasa, oh ya saya sudah bekerja, ini hasil usaha saya, dan berkat-berkat Tuhan ini ya karena keringat saya sendiri gitu ya. Masa sih saya harus bilang makasih sama Tuhan gitu ya. Ya kalau misalnya dapat besar ya nggak apa-apa lah bersyukur, tapi ya kalau dapatnya sedikit ya nggak usah kali ya. Jadi atau mungkin bisa juga ada orang cenderung kayak tidak bisa melihat hal-hal positif, pokoknya yang negatif, negatif akhirnya susah untuk bersyukur begitu ya. Nah jadi melalui doa Bapa kami ini luar biasa ya menurut saya begitu ya. Ada syukur gitu ya. Dia syukur dan penyerahan dia dikatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi ini kayak ada pengandalan kepada Tuhan ya, mengandalkan diri ya. Maksud saya mengandalkan pemeliharaan Tuhan gitu ya. Jadi suatu sikap hati begitu ya yang bersyukur untuk Allah yang luar biasa. Kemudian untuk makanan ini gitu. Kalau orang yang sangat kaya gitu ya, bahkan mungkin makan bisa ya keluar negeri hanya untuk beli makanan, kan ada yang orang seperti itu gitu. Itu challenge ya untuk dia bisa bersyukur kepada Tuhan gitu loh. Bersyukur kepada Tuhan untuk makanan begitu. Karena mungkin kalau kita kayak ya tiap hari ada gitu ya, udah dimasakin gitu ya. Bagaimana kita bisa membuat kita tuh kayak bagaimana bersyukur gitu ya untuk hal-hal kecil, untuk hal-hal yang mungkin remeh begitu ya. Jadi bersyukur itu merupakan sesuatu yang penting ya, karena melalui doa Bapa kami ini kita juga diajar bahwa makanan pun adalah dari Tuhan. Makanan pun adalah dari Tuhan, sekalipun kita bekerja, tetapi setiap tumbuh-tumbuhan itu kan Allah yang menciptakan, begitu. Jadi kita bagaimana kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Kemudian, apakah yang keempat, apakah ketika kita berdoa, apakah ada permohonan yang tidak hanya ditujukan kepada diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain dan kerajaan Allah, ya. Nah, mudah bagi kita untuk berdoa bagi diri sendiri dan fokus kepada masalah kita. Tetapi apakah kita mau punya waktu gitu ya berkomitmen mendoakan bagi orang lain dan pelayanan? Benar-benar itu datang dari hati kita, bukan karena kayak ya memang seharusnya begitu. Dan yang menarik di sini adalah juga tadi mengenai kebutuhan jasmani, kemudian mengenai relasi ya. Makanya di sini lebih ke ampunilah kami gitu ya, bukan ampunilah aku, tapi ampunilah kami gitu. Jadi ada unsur komunal, ada unsur komunitas begitu. Bagaimana juga dia meminta begitu ya,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan tidak hanya relasi dengan orang lain, tetapi juga dikatakan bahwa karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, ini berkaitan dengan bagaimana kerajaan itu bisa nyata. Bagaimana kita juga mendoakan bagi pelayanan-pelayanan. Bagaimana kita juga sadar bahwa di sekitar kita itu juga ada si jahat yang bisa membuat kita jatuh lagi, yang bisa membuat pelayanan kita juga diganggu. Bagaimana kita juga percaya kepada Allah. Bagaimana kita mempercayakan hidup kita, pelayanan kita kepada Allah. Dan bagaimana kehendak Tuhan itu bisa terjadi. Jadi permohonan ya di dalam doa Bapa kami ini tidak hanya fokus kepada diri sendiri, tetapi juga orang lain. Dan bagaimana kerajaan Allah itu nyata di dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita berdoa selama ini? Apakah keempat unsur ini sudah ada? Apakah kita datang dengan sikap hati hormat kepada Allah? Apakah di dalam doa-doa kita ada benar-benar hati yang hancur untuk mengaku segala dosa-dosa kita? Dan apakah kita juga bersyukur untuk setiap hal? Paulus mengatakan bersyukurlah dalam segala hal. Apakah ada unsur itu? Kemudian apakah ada juga kita berdoa tidak hanya untuk diri kita sendiri, tidak hanya untuk masalah diri kita, tetapi juga untuk orang lain dan untuk kerajaan Allah, untuk pelayanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya merenungkan bagian ini, saya bersyukur bahwa Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu memberikan kita, ngajarin kita bagaimana sih yang berdoa gitu. Ya ini bukan suatu mantra, tetapi prinsip-prinsipnya itu ada ya, bagaimana kita berdoa. Dan saya bersyukur, beberapa waktu lalu saya juga kayak berdoa gitu ya, entah untuk diri sendiri dan orang lain, untuk pelayanan, dan Tuhan menjawab itu secara detil. Saya bersyukur Bapa di sorga itu mendengarkan kita. Nah saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian sedang ada masalah apa di dalam pelayanan, di dalam relasi atau apapun. Tetapi marilah kita mau berdoa dengan prinsip-prinsip ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah kami yang kudus, terima kasih ya Tuhan, untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu, untuk anugerah, untuk keselamatan, untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan yang tiada habis-habisnya. Kami bersyukur ya Tuhan kalau pada saat ini Tuhan masih memberikan kekuatan. Di dalam kami ketika kami diberikan waktu untuk berdoa bagi diri kami ataupun orang lain ataupun pelayanan, kiranya menjadi kesempatan yang baik bagi kami. Ampunilah kami ya Tuhan, apabila sikap kami ketika berdoa selama ini belum berkenan di hati Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami diingatkan sekali lagi, bagaimana kami seharusnya berdoa. Supaya kami juga boleh semakin bertumbuh di dalam iman kami, di dalam doa-doa kami. Sehingga kami melihat pekerjaan Tuhan yang nyata, kami mengalami pengalaman rohani bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah, tolonglah, berikan kekuatan bagi setiap kami, dalam kami menjalani iman kami melalui doa-doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, ketika kita melihat akan penjabaran tentang doa dan berdoa, begitu dalamnya. Kita pasti sejak kecil sudah diajarkan tentang berdoa, dan setidaknya di dalam satu hari kita berdoa 5 kali. Tetapi doa bukan hanya sekedar sebuah praktek, bukan hanya sekedar sebuah kebiasaan, tetapi doa sebagai sebuah kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika kita berdoa, kita menyadari bahwa Allah itu mendengar setiap doa kita. Karena itu mari bersama-sama sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan, kita akan nyanyikan pujian Allah Peduli.
yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih dalam Tuhan, mari saat ini kita berdoa. Di dalam kehidupan keseharian kita, bagaimana kehidupan doa itu di dalam hari lepas hari yang kita jalani. Sesuatu yang biasa, tetapi apakah sesuatu yang biasa itu tetap sesuatu yang kita yakini mempunyai kuasa? Karena itu berdoalah untuk dirimu di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Pandangan kita hanya kepada Allah. Seruan kita hanya kepada Allah. Berdoalah. Berdoalah. Bapa, ketika kami melihat berdoa merupakan sebuah kata yang sudah tidak asing lagi. Sebuah kata yang sering kali kami lakukan hari lepas hari. Baik itu rutinitas semata, baik itu sesuatu yang kami lakukan di dalam kehampaan. Karena mungkin orang lain menilai kami. Orang lain akan memberikan sebuah cemoohan, sindiran kalau kami tidak memejamkan mata, menaikkan doa-doa kami, doa makan, doa mau tidur, doa bangun tidur. Tetapi sesungguhnya kami tidak memaknai akan kehidupan doa itu. Sehingga terlewat begitu saja. Kami lupa akan apa yang kami doakan. Kami lupa akan apa yang kami sudah panjatkan kepada Tuhan. Karena kami tidak menghidupi akan hal itu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, saat ini kami berdoa, biarlah kami sungguh-sungguh menghidupi akan kehidupan doa itu. Sehingga kami tahu bahwa kami di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, kami punya Allah yang selalu setia mendengar setiap seruan doa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan untuk peserta katekisasi. Kita bersyukur beberapa bulan mereka boleh belajar. Mereka boleh mengenal akan dasar-dasar iman kekristenan. Dan kita berdoa mereka yang akan disidi dan yang akan dibaptis dewasa. Kita berdoa untuk sakramen baptisan. Kita berdoa untuk perjalanan iman mereka.
kehidupan ibadah mereka, kehidupan pribadi mereka dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa untuk hal ini. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk para peserta katekisasi. Setiap mereka yang sudah belajar, setiap mereka yang sudah mengikuti kelas demi kelas, Bapak, kami berdoa, kalau Engkau menghendaki mereka disidi atau dibaptis, biarlah bukan hanya sekedar sebuah seremonial semata, tetapi sungguh-sungguh ketika mereka disidi atau dibaptis, mereka diteguhkan, mereka diingatkan, mereka dimantapkan akan sebuah perjalanan iman yang begitu panjang di depan mereka. Dengan segala tantangan-tantangan iman yang akan mereka hadapi. Karena itu mereka harus berjaga-jaga. Mereka harus mempunyai kehidupan ibadah bukan hanya sekedar ketika mereka sudah dibaptis dan disidi. Tetapi kehidupan ibadah mereka minggu lepas minggu, hari lepas hari. Mereka punya kehidupan pribadi dengan Tuhan. Kalau mereka Tuhan kehendaki untuk mereka disidi dan dibaptis, biarlah Allah yang memantapkan itu, yang menyertai hidup mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk Sela with Christ. Tanggal 28 November kita doakan untuk Prasela tanggal 14 dan 21 November. Kita berdoa yang akan diadakan secara online. Kita berdoa untuk panitia di tengah-tengah situasi pandemi ini, memikirkan cara yang terbaik untuk melaksanakan akan hal ini. Sehingga jemaat Tuhan bisa punya waktu selah di hadapan Tuhan. Waktu tenang di hadapan Tuhan. Waktu pribadi dengan Tuhan. Orang-orang muda punya waktu itu di tengah-tengah segala kesibukan yang ada. Mari bersama-sama kita berdoa untuk Sela with Christ 28 November. Kita berdoa. Bapak, kami juga berdoa untuk Sela with Christ di tahun ini. Bapak, kami baru pertama kali mengadakan Sela di tengah-tengah pandemi. Kami baru pertama kali berhadapan dengan orang-orang yang kami tidak tahu. Kami tidak bisa jangkau secara fisik karena mereka ada di rumah mereka saat ini. Mereka tidak ada di lingkungan gereja terdekat di tempat ini. Tetapi Tuhan, kami berdoa, biarlah ketika mereka punya kerinduan berelasi dengan Tuhan, jarak, tempat tidak menggagalkan mereka, tidak menghalangi mereka untuk punya waktu tenang di hadapan Tuhan, waktu pribadi dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan untuk Prasela tanggal 14 dan 21. Kami doakan untuk Sela tanggal 28. Bapak, Engkau sendiri yang terus menolong panitia, setiap para peserta, sehingga kami punya waktu pribadi dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan nyanyikan refnya Allah mengerti, Allah peduli.
kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan untuk persediaan vaksin COVID-19 yang sedang terus diuji coba. Dan ketika dinyatakan layak untuk diberikan secara global kepada penduduk, secara khusus negara kita. Kita doakan untuk proses pendistribusian nantinya. Kita berdoa ketika vaksin ini sudah tersedia dan sudah disalurkan, biarlah situasi lebih baik, situasi kehidupan lebih normal, sekalipun bisa jadi tidak senormal sebelum pandemi. Kita berdoa untuk hal ini, kita berdoa untuk pemerintah, BPOM di dalam memberikan sebuah keabsahan tentang vaksin ini. Kita berdoa. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk vaksin COVID-19 yang sedang terus diuji coba, yang sedang terus dilihat apakah vaksin itu aman diberikan kepada manusia. Apakah efek samping yang akan timbul dari vaksin itu membahayakan nyawa manusia atau tidak. Bapak, kami berdoa untuk orang-orang yang terus menguji cobakan vaksin ini, melihat efeknya, melihat dampaknya, dan ketika dinyatakan layak untuk diberikan kepada manusia, kami berdoa untuk pemerintah kami yang akan mendistribusikan, dan kami berdoa menyerahkan untuk setiap orang-orang yang akan diberikan di dalam tahap awal akan vaksin COVID ini. Dan kami berdoa, biarlah kehidupan lebih baik. Biarlah kehidupan keseharian lebih baik. Sekalipun mungkin tidak senormal sebelum COVID. Tetapi setidaknya kami tidak terlalu dihantui oleh ketakutan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan untuk pekerjaan dan usaha. Ketika saya membaca banyak perusahaan-perusahaan yang besar yang menyatakan pilot, menyatakan bangkrut di dunia, di Indonesia. Ketika doa Jumat dengan remaja, saya selalu mengajak mereka berdoa untuk orang tua mereka dalam pekerjaan dan usaha. Karena saya tahu situasi tidak mudah sekarang ini bagi para orang tua, bagi para pekerja, bagi para pengusaha. Karena itu kita berdoa, ketika kita masih bisa bekerja saat ini, bersyukur. Ketika kita masih bisa usaha sekalipun mungkin seperti tarikan nafas 1, 2, tetapi bersyukur. Karena itu mari bersama-sama kita berdoa untuk pekerjaan dan usaha setiap kita. Bapak, situasi memang tidak mudah. Situasi sekarang pandemi COVID-19 ini bukan hanya berdampak kepada kesehatan, tetapi berdampak kepada ekonomi. Ketika roda ekonomi, roda perdagangan, transaksi terhambat karena toko tutup, pabrik tutup, perusahaan tutup, sehingga akhirnya berdampak kepada ekonomi. Resesi, tingkat transaksi yang menurun secara drastis. Perusahaan-perusahaan dunia menyatakan mereka bangkrut. Perusahaan-perusahaan menyatakan beberapa gerai mereka, toko-toko mereka harus tutup. Bapak, situasi yang tidak mudah. Banyak orang di PHK. Karena itu Tuhan, kami terus berdoa menyerahkan untuk setiap orang-orang yang masih bisa bekerja saat ini. Masih bisa usaha saat ini. Sekalipun mungkin ada yang dipotong
gajinya. Sekalipun mungkin ada yang was-was, mereka bisa bertahan berapa lama. Tetapi ajar kami untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dengan kami bisa bekerja dan berusaha. Di sana Tuhan memberikan pemeliharaan. Kami doakan untuk orang-orang yang kena PHK. Kami doakan para pengusaha. Biarlah Allah yang juga memberikan mereka hikmat dan pemeliharaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan untuk persiapan pilkada. Kita berdoa, biarlah aturan yang jelas, sehingga pelaksanaan pilkada bisa terjadi, tetapi penambahan COVID tidak terjadi. Kita berdoa untuk pemerintah, aturan-aturan yang dibuat KPU, KPUD, Bawaslu, para peserta, para calon, kita berdoa untuk hal ini. Kita berdoa. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk pilkada yang akan diadakan secara serentak di beberapa wilayah. Pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Kami berdoa kiranya juga Tuhan yang tolong situasi yang tidak mudah ini, situasi yang masih sangat dihantui dengan penyebaran COVID yang tidak terdeteksi. Tetapi biarlah pemerintah, KPU, KPUD, Bawaslu bisa punya aturan yang jelas, tegas, sehingga mereka bisa mencegah akan penularan COVID ini ketika pemilihan, ketika kampanye. Dan biarlah hasil yang diberikan pun, hasil yang muncul pun, para pemimpin-pemimpin daerah dipakai Tuhan untuk setiap jabatan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing kepada Tuhan. Kita berdoa. Ketika kami lemah, kami tahu sumber kekuatan itu berasal daripada Allah. Sehingga kami yang lemah diberikan kekuatan oleh Allah. Ketika kami mulai putus asa, sumber pengharapan itu berasal dari Allah. Sehingga ketika keputusasaan itu muncul, kami tahu kami punya pengharapan di dalam Allah. Ketika kami bergumul, kami tahu sumber jawaban itu berasal dari Allah. Sehingga di tengah-tengah pergumulan kami yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, kami tahu Allah pun akan memberikan jawaban atas setiap pergumulan kami. Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami, tetapi Engkau akan terus berjalan bersama dengan kami sampai memutih rambut kami, sampai tertutup mata kami untuk selama-lamanya dari dunia ini. Tangan kasih-Mu dan penyertaan-Mu akan selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Terima kasih dalam Tuhan, mari saya mengajak kita berdiri, kita akan nyanyikan pujian, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bapak terima kasih untuk kebaktian doa malam ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Semua yang sudah kami lakukan ini semata-mata karena anugerah Tuhan kepada kami. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama beristirahat. Kami percaya pun penyertaan Tuhan ada di dalam istirahat kami. Dan biarlah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, menyertai kami mulai saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk, jemaat yang kasih dalam Tuhan. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, setelah kebaktian doa ini, maka kita akan kumpul di Zoom untuk kita bersama-sama fellowship, dan saya mengundang kita untuk bersama-sama untuk sharing bersama di Zoom yang sudah dibagikan oleh TU kepada setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.